Kesalahan fatal pengacara Panji Gumilang. Gara-gara laporkan Mahfud MD ke polisi, pengacara Panji berpeluang dituntut balik Mahfud karena mencemarkan nama baik. Ini perlu saya sampaikan kembali yang terbaru ya, atau yang terkini, bahwa berkait dengan gugatan dari klien kami kepada Pak Prof. Mahfud MD, ini sebetulnya kemarin itu ada miskomunikasi sedikit di antara kami dan tim kami ya. Sebetulnya untuk gugatan ini seharusnya belum masuk dulu didaftarkan ke pengadilan, namun karena itu sudah masuk ke EKOT, ternyata itu sudah terupload dan seterusnya, kemudian terpublish lah ke masyarakat. Gugatan yang didaftarkan kemarin itu diminta untuk dicabut dulu, tidak dilanjutkan ya. Jadi sebetulnya kemarin itu sudah kita cabut, kita sampaikan surat pencabutannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk supaya tidak dilanjutkan. Nah, terkait masalah gugatan tadi ya, walaupun itu pihak yang dirugikan dari pernyataan pejabat boleh melakukan gugatan, itu sah-sah saja. Cuma kalau gugatannya tidak serius dan membuat pencemaran nama baik pada pejabat yang bersangkutan, nanti berefek pada berikutnya gitu ya. Bisa dibuat balik bahwa itu adalah melakukan tindakan menggugat yang hanya tujuannya mencemarkan nama baik gitu. Maka ini sebaiknya ya dari dua belah pihak ini sebaiknya harus clear lebih dahulu. Kalau memang itu mau klarifikasi lebih dahulu. Jangan sampai gugatan sudah dilayangkan, klarifikasi belum dilakukan. Saya kira itu menjadi presiden yang kurang bagus juga. Berarti gitu. apa yang dilakukan karena bagaimanapun buruk ya, Prof ya? Ya, mestinya harus diklarifikasi lebih dulu, jangan tiba-tiba layangkan gugatan gitu. Kalau dalam bahasa perdata, ya minta klarifikasi dulu, somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga, baru kemudian dia masuk dalam ranah gugatan. Walaupun boleh langsung, tapi nanti akan menimbulkan efek yang lain. Ya istilah bahasanya, kalau tujuannya bukan untuk gugat tapi mencemarkan, bergeser, gugatan bisa bermakna pencemaran gitu. Ini bagian dari counter attack. Istilahnya counter attack itu artinya yang selama ini Pak Panji Gumilang kan ada suatu dugaan satu terkait dengan penistaan agama, kemudian tindak pidana umum lainnya, kemudian terkait dengan TPPU. Lah, inilah yang menjadikan dasar pihak Pak Panji merasa tersudut. Nah, ini merasa tersudut inilah akhirnya kuasa hukum Pak Panji melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ini mengcounter. Nah, oleh karena itu disinilah nanti dalam suatu peristiwa hukum ketika saling melapor ada namanya prejudicial gesil. Prejudicial gesil itu artinya putusan yang didahulukan yang terkait dengan di belakangnya, gitu loh Mbak. Oleh karena itu seandainya nanti makanya perkara pidananya harus jalan dulu. Apakah itu penistaan? Apakah itu terhadap PPU? Karena apa? Itu menjadikan bukti Pak Mahfud. Kalau itu bukti-bukti itu cukup dan sidangkan, saya kira terhadap gugatan PMH-nya akan lemah. Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud sebagai Kemenko Polhukam ada dasar yang kuat. Soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap. Tapi tidak perlu persiapan, ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Bukan urusan enteng aja. Gugatan pihak Panji Gumilang kepada Menko Polhukam Mahfud MD dapat menjadi bumerang bagi Panji sendiri. Pasalnya, hal tersebut bisa digunakan Mahfud MD untuk menggugat balik tim Panji Gumilang atas dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Mahfud MD melaporkan Panji Gumilang terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Merasa tak terima,
Akhirnya pengacara Panji Gumilang menggugat Mahfud MD sebesar 5 triliun. Dalam laporan yang diajukan, Panji Gumilang menuduh Mahfud MD telah menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan dirinya melalui akun media sosialnya. Mahfud MD menyebarkan sejumlah pernyataan yang dianggap menghancurkan reputasi Panji Gumilang dan mencemarkan nama baiknya secara terbuka. Namun, belum sampai persidangan, gugatan tersebut telah dicabut oleh pengacara Panji. Menurut Profesor Nugroho, gugatan pihak Panji kepada Mahfud MD bisa saja langsung terpatahkan jika penyidik Polri benar-benar menemukan bukti adanya tindak pidana pencucian dan korupsi yang dilakukan Panji Gumilang. Melihat dalam suatu proses hukum adalah bicara hukum, bicara bukti. Makanya disampaikan oleh Pak Mahfud sekalipun Menko adalah berdasarkan bukti permulaan, informasi yang akurat. Dengan demikian informasi akurat ini adalah masih dalam lidik. Seperti TPPU-nya kan asetnya masih blokir. Blokir itu tindakan administrasi. Baru nanti naik ke sidik itu baru disita untuk tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu kalau masih dalam seperti ini konteks hukum, masih dalam pra-adjudikasi, belum diadjudikasi, itu masih 50-50. Suatu dikatakan nanti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud betul, terkait dengan penistaan, terkait dengan TPU, berdasarkan putusan yang ikrah, itulah yang sebagai alasan nanti di putusan perdata menjadi gugatan perdata menjadi lemah. Artinya apa? Yang disampaikan Pak Mahfud adalah benar adanya. Kini, pengacara Panji Gumilang berbalik melaporkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil disebut pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Hendra Effendi mengatakan, Ridwan Kamil sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidayat menyampaikan, pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang tersebut. Iip lalu menilai gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang itu merupakan hal wajar. Pemprov Jabar pun akan menghadapi gugatan tersebut. Jadi endingnya yang berkait dengan gugatan kita sementara ini tidak dilanjutkan. Namun demikian ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya. Dan hari ini sedang proses ya, itu inisialnya RK. Inisialnya RK. Ya nanti mungkin karena kami belum selesai dalam proses, belum bisa kami sampaikan secara lugas di sini.